Shalom, baru Hashem. Malam ini kita sudah menyalakan lilin kelima dalam perayaan Hanukkah. Semakin banyak lilin yang dinyalakan, semakin terang suasana di sekitar rumah kita. Ketika kita menyalakan lilin syamas, ada gerakan yang kita lakukan, ada usaha yang kita kerjakan. Mengambil api dari sumbernya, memastikan sumbu pelita yang kita pegang terbakar dan menyala. Ketika awal terbakar terkadang butuh waktu yang lama, kadang dengan cepat sudah menyala. Waktu jeda dan penantian ini bisa membuat kita cemas. Kenapa tidak menyala? Atau bisa membuat kita exciting, bersemangat. Sebentar lagi pasti menyala. Sama halnya ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Kita bisa memilih untuk cemas dan energi kita terkuras habis di sana. Atau kita exciting, tetap bersemangat, sebentar lagi akan datang pertolongan dari Tuhan. Dengan mengalokasikan energi kita untuk tetap bersemangat, penantian yang berapa lama ataupun pendek tidaklah ada bedanya. Malah dengan bersemangat, selama penantian akan banyak ide-ide baru muncul, akan ada jalan baru muncul. Tanpa kita sadari, ternyata pertolongan Tuhan sudah di depan mata, sudah di hadapan kita. Nantikan pertolongan Tuhan sama dengan kita tahu pasti bahwa sumbu pelita itu pasti terbakar, cepat atau lambat. Jadi tetaplah bersemangat. Shalom Aleichem, Bapak-Ibu sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dua kitab di mana peristiwa Hanukkah itu dicatat. Dua kitab itu adalah kitab Makabi dan kitab Talmud. Dan dua-duanya itu memberikan narasi atau cerita atau kisah atau pengajaran yang berbeda. Saya akan mulai dengan kitab Makabi dahulu. Kitab ini adalah sebuah kitab yang penting karena merupakan catatan sejarah. Tapi kitab Makabi tidak masuk ke dalam kanon Tanakh. Para rabi dan para bijak Yahudi ketika mereka memutuskan untuk mengkanonisasi Tanakh, mereka tidak memasukkan kitab Makabi. Bukan karena kitab yang buruk, tetapi memang mereka memutuskan bahwa kitab Makabi hanya berupa catatan sejarah. Di dalam kitab Makabi yang dicatat di situ adalah kemenangan bangsa Israel atas kerajaan Seleucid. Seleucid ini adalah kerajaan Yunani yang berpusat di Syria. Dan tentunya ini sangat luar biasa. Mujizat juga terlibat di dalamnya karena bangsa Israel yang dipimpin oleh keluarga Makabi itu bukan tentara, dan secara jumlah dan peralatan perang mereka jauh lebih inferior dibandingkan kerajaan Yunani, kerajaan Seleucid. Dan jelas kita lihat bahwa di situ Hashem campur tangan memberikan kemenangan. Tetapi kemenangan itu tidak lama. Artinya ketika selesai bangsa Israel bisa mentahbiskan kembali Beit Hamikdash. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel hidup secara merdeka, tidak ada di bawah jajahan siapapun setelah dari peristiwa Hanukkah itu hanya paling kalau saya tidak salah ingat tidak lebih dari 100 tahun. Setelah itu kembali ada Romawi dan bahkan sampai dengan sekarang mereka masih ada di dalam pembuangan. Yang kedua adalah kitab Talmud. Dalam kitab Talmud justru yang diceritakan atau dicatat di sana sebagai bahan pengajaran untuk kita semua adalah mujizat yang berhubungan dengan minyak, yaitu di mana minyak yang hanya satu buli dan di mana minyak itu adalah yang tidak terkontaminasi, dan secara fisik, secara perhitungan dan secara fakta bahwa minyak itu hanya bisa menyalakan pelita selama 1 hari saja, tetapi ternyata pelita itu sanggup menyala selama 8 hari sampai minyak yang murni yang diproses oleh para imam siap untuk digunakan. Oke. Nah, mengapa ada dua hal perbedaan ini? Pengajaran atau
pemahaman yang perlu kita pahami adalah Hashem sedang menempatkan sesuatu yang penting, bahwa kalau kita berpusat kepada hal yang fisik, kalau kita menjadikan hal yang fisik itu adalah kriteria utama dalam diri kita, kriteria kebahagiaan kita, kriteria bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itu akan sangat berfluktuatif, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Hashem akan menjadikan menggunakan dunia fisik kita ini, rekan kita, sahabat kita, usaha kita, dan semua lingkungan yang ada di dalam sekeliling kita, itu justru untuk memproses kita. Maka Hashem akan bisa memainkan atau menggunakan hal yang positif, dan ada saatnya, dan bahkan mungkin tidak jarang juga, Hashem menggunakan hal yang negatif secara fisik untuk kita alami, untuk memproses diri kita. Nah, bila mana kita menjadikan itu sebagai tolok ukur utama, kita akan naik turun seperti roller coaster, dan akhirnya kita sendiri bingung sendiri, ya. Nah, tetapi bila mana kita melihat jauh ke dalam esensi diri kita, yang pernah saya jelaskan beberapa hari yang lalu, bahwa ada api, ada esensi utama yang ada di dalam diri kita yang tidak terpadamkan, dan itulah yang seharusnya menjadi tolok ukur kita. Kita harus nantiasa bisa, ketika kita mengalami hal yang baik, kita lihat tolok ukur kita, yaitu adalah api, neshama di dalam diri kita. Ketika ada hal yang buruk, yang negatif kita alami, kita ada di sisi yang negatif, sisi yang di bawah, kita pun melihat kembali kepada neshama kita, dan kita berkata bahwa seperti Raja Daud katakan di dalam Mazmurnya, "It is well with my soul." Tidak terjadi apa-apa dengan neshamaku. It's good, tetap menyala, tetap tidak kehilangan esensinya. Nah, itulah yang harus kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Bila mana kita memegang hal yang, sekali lagi, bila mana kita memegang hal yang fisik, itu akan membuat kita seperti roller coaster, dan kita akan pusing sendiri, dan mungkin kita akan mabuk perjalanan selama perjalanan hidup kita di dunia ini. Raja Salomo memberikan pengajaran yang luar biasa, bahwa beliau bahkan dia mengukirnya itu di dalam cincin yang senantiasa dia kenakan, ya. Dan kata-kata yang diukir di dalam cincin itu adalah Gamzu Ya'afor atau Gamzeh Ya'afor, yang artinya adalah ini juga akan berlalu, ya. Ketika kita mengalami hal yang baik, ini juga akan berlalu. Ketika kita mengalami hal yang buruk, itu tidak permanen juga, ini juga akan berlalu, ya. Itu, maka dari itu Tuhan itu akan menggunakan itu semua. Melalui pesan Hanukkah ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua kontras, ada dua pencatatan, tetapi Tuhan mau kita menjadi yang dijadikan tolok ukur oleh kita. Yang Tuhan mau adalah bahwa kita melihat pelita, kita melihat neshama, dan kita melihat bahwa pelita itu akan senantiasa berkorespondensi dengan Hashem, karena pelita kita, neshama kita itu berasal dari Hashem. Itulah yang seharusnya menjadi fokus dan tolok ukur dalam kehidupan kita. Hal jasmani, hal fisik boleh terjadi, silahkan, apapun itu, ya. Kita membutuhkannya, jelas. Kita tidak bukan berarti kita hidup harus mengawang-awang atau 5 cm di atas tanah, tidak. Tetapi jangan jadikan hal fisik sebagai tolok ukur, ya. Karena itu Gamze Ya'afor, karena itu pasti akan berlalu, silih berganti. Nah, ketika kita sudah memahami ini, kita boleh mengalami hal apapun, tetapi kita senantiasa memiliki pelita, dan kita sadar bahwa neshama kita, pelita Hashem itu tidak akan pernah padam.